Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok SC2402 PBLTRE AS01 dengan judul Project Development of IoT Based Homeschooling Learning Environment Monitoring System with Adaptive Light and Noise Sensor. Perkenalkan, nama saya Giano Valer Manusiwa dengan nomor NIM 4242301088. Tugas saya pada proyek ini adalah electrical, mechanical, dan web. Project background dari sistem pemantauan kualitas belajar. Yang pertama ada kenapa membuat sistem pemantauan kualitas belajar? Karena proyek ini dibuat berdasarkan permasalahan yang sering terjadi pada sistem pembelajaran homeschooling, di mana pengawasan lingkungan dari pengawasan langsung dari orang tua tidak selalu dapat dilakukan secara terus-menerus. Lingkungan belajar yang tidak Lingkungan belajar yang terlalu bising, pencahayaan yang kurang memadai, serta kebiasaan belajar yang tidak ergonomis dapat menurunkan konsentrasi dan kualitas belajar siswa. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu memantau dan membantu menciptakan kondisi belajar yang lebih optimal secara otomatis dan real time. Yang kedua ada apa spesifikasi sistem pemantauan kualitas belajar. Di sini saya menggunakan ESP32 sebagai microcontroller. Lalu ada sensor BH1750 untuk deteksi intensitas cahaya. Lalu ada MAX 9814 untuk mendeteksi kebisingan. Serta kami juga menggunakan ESP32 Cam untuk pemantauan lingkungan belajar secara real time. Yang dimana output dari ESP32 Cam ini adalah sebuah video live streaming yang dapat diakses. Lalu ada project timeline. Di sini pada project timeline yang pertama ada evaluasi dan penyempurnaan, yaitu terdiri dari analisis hasil pengujian, perbaikan bug, dan optimasi sistem, serta penyempurnaan tampilan web. Nah, pada yang pertama ini kami melakukan evaluasi serta penyempurnaan. Lalu pada yang kedua ada dokumentasi dan presentasi. Itu terdiri dari penyusunan laporan akhir, pembuatan presentasi, serta finalisasi proyek. Yang dimana pada eh, tahap kedua ini kami telah menyelesaikan alat yang kami buat. Lalu ada tahapan mekanik. Yang pertama itu kami membuat flowchart menggunakan Draw.io, lalu membuat desain mekanikal menggunakan freezing. Ketiga, melakukan simulasi komponen menggunakan aplikasi Walkwi, lalu menyiapkan komponen yang diperlukan yang telah kami minta dari BHP. Lalu kelima, mengecek komponen yang akan digunakan, seperti apakah komponen berfungsi dengan baik atau tidak. Lalu merangkai komponen sesuai dengan desain elektrikal yang telah kami buat, melakukan uji coba, lalu melihat hasil data keluaran, membuat web, dan yang terakhir menampilkan data keluaran pada web yang telah kami buat. Nah, di sini terdapat desain mekanikal yang telah saya buat menggunakan AutoCAD dan juga SolidWorks. Yang dimana di sini ada lampu, microcontroller untuk memproses semua data yang diterima oleh sensor-sensor, ada relay sebagai on-off lampu, dan nanti terdapat output buzzer pada sensor MAX 9814, yang dimana jika kebisingan terdeteksi, maka buzzer akan berbunyi, dan jika ruangan gelap, maka lampu akan hidup. Nah, di sini ada tahapan elektrikal, yang dimana saya menggunakan freezing untuk membuat skematiknya. Yang pertama saya akan mulai dari sumber, yang dimana saya menggunakan sumber 220 AC yang diubah menggunakan adaptor menjadi 12 volt DC. Lalu sumber 12 volt DC kami masukkan ke dalam buck converter untuk diubah menjadi 5 volt agar dapat dialirkan ke microcontroller ESP32. Nah, sebelum kita masuk ke microcontroller, 12 volt dari adaptor akan masuk ke lampu sebagai sumber utama dari lampu, dan ground akan masuk ke lampu dan relay. Nah, output dari buck converter akan masuk ke 5 volt microcontroller dan ground pada microcontroller. Lalu
kami di sini menggunakan dua sensor yaitu Max 9814 dan BH1750 yang dimana keduanya sama-sama masuk ke 3 volt pada V-in dan ground pada ESP32. Lalu pada Max 9814 outputnya itu masuk ke pin 34. Nah, sedangkan pada BH1750 di sini kami menggunakan ada SCA dan SCL, SDA dan SCL. Yang dimana SDA masuk ke dalam pin 21 dan SCL masuk ke dalam pin 22. Lalu buzzer akan terhubung pada 5 volt ESP32 dan ground pada ESP32. Lalu di sini kami menggunakan relay 2 channel yang dimana tak seperti yang saya katakan tadi, VCC lampu akan masuk ke dalam relay pada normally open dan ground masuk pada relay juga. Lalu keluaran dari relay akan terhubung pada 5 volt ESP serta ground pada ESP. Lalu pada in 1 akan masuk kepada pin 24 pada ESP. Nah, di sini ada diagram alir. Yang pertama dimulai dari start, lalu melakukan inisialisasi ESP32, lalu ketiga lalu akan melakukan konfigurasi. Nah, ketiga sensor akan melakukan inisialisasi. Yang pertama ada BH150 akan melakukan inisialisasi, Max 9814 melakukan inisialisasi, dan ESP32 cam akan melakukan inisialisasi untuk videonya. Lalu ketiga sensor akan melakukan proses data dan membaca data. Jika iya, maka dia akan lanjut ke bawah. Seperti contohnya BH150, jika membaca data, maka akan terdeteksi cahaya. Lalu pada Max, jika dia membaca data dan memproses data, maka suara akan terdeteksi. Begitu juga pada cam ESP Cam 32, jika dia membaca data dan memproses data, maka live streaming dan video akan muncul. Nah, jika tidak, maka mereka akan mengulang lagi kepada proses membaca data dan memproses data. Nah, jika iya, maka data akan di-save, lalu akan ditampilkan pada web dan selesai. Nah, di sini ada problem solving yang dimana pada pertama yaitu bagian pengadaan barang. Concernnya itu terlambat datang, lalu pengiriman lama. Jadi kami solusinya membeli sendiri. Nah, PIC-nya itu ada saya sendiri, itu terdapat pada minggu kedua. Lalu membuat skematik. Jadi kesulitannya itu untuk menentukan pin dan juga karena kurangnya informasi mengenai komponennya juga. Lalu solusinya adalah melihat datasheet dan konsultasi ke Manpro. Biasanya ada saya, itu terjadi pada minggu ketiga. Lalu yang ketiga adalah membuat wadah komponen. Kesulitannya itu dalam menentukan ukuran dari boxnya. Lalu kurangnya pengalaman dalam membuat desain. Nah, solusinya itu melihat tutorial dari YouTube. PIC-nya ada saya, Giano, dan itu adalah pada minggu 5. Lalu ada membuat UI web. Kesulitannya dalam membuat tampilan web. Lalu yang kedua adalah tampilan web berupa video, live streaming, dan angka. Lalu solusinya adalah membuat desain di Figma terlebih dahulu. PIC-nya ada saya dan terjadi pada minggu ke-6. Nah, di sini ada project plan. Saya akan membacakannya sedikit. Jadi pada minggu pertama itu kami melakukan studi literatur, perencanaan proyek, perencanaan sistem, dan flowchart. Lalu pada minggu kedua, kami melakukan studi literatur, perencanaan proyek, perencanaan sistem, dan flowchart, serta desain elektrikal. Pada minggu ketiga, kami melakukan desain elektrikal, pengecekan dan pengadaan komponen, rakitan hardware seperti ESP32, ESP32 cam, sensor, relay, serta lampu. Lalu pada minggu keempat, masih sama perakitan hardware yang komponen-komponen saya sebutkan tadi, lalu pembuatan program untuk mengakses sensor dan pembuatan web serta dashboard monitoring. Lalu pada minggu kelima, pembuatan program microcontroller, pembuatan web dan dashboard monitoring, integrasi sistem seperti hardware dan software, pengujian dan validasi sistem, pembuatan desain mekanikal. Pada minggu ke-6,
masih melakukan pengujian dan validasi sistem, pembuatan desain mekanikal, melakukan 3D printing. Lalu, yang terakhir, pada minggu 7, kami melakukan 3D printing, menyusun komponen dalam wadah komponen yang telah kami buat tadi, serta membuat dokumentasi, laporan, video demo alat, serta melakukan presentasi. Oke, baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.